Orang Galilea sedang memberikan persembahannya, tapi Pilatus membunuh mereka, lalu darahnya dicampur dengan persembahan itu. Wow, sadis banget untuk kata-kata orang. Lalu ada kasus lagi yang dibuat Yesus, contohnya ada 18 orang ditimpa menara di Siloam. Lalu kamu pikir, itu tadi, apa dosanya ya? Apa kesalahannya? Apakah dosanya lebih besar dari semua orang-orang yang ada di sini? Yesus berkata untuk dua kasus ini, tidak, bukan karena dosa. Shalom, sahabat, saudara, Amanginang yang diberkati Tuhan. Kembali bersama saya, Pendeta Pilihan Panjaitan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita memasuki minggu keempat, minggu Pasyun. Setelah Estomihi, Invokapit, minggu kemarin Reminiscere, dan hari ini Oculi, artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa belajar dari Pasyun Yesus? Sehingga sekali lagi, suka tidak suka, setuju tidak setuju, kita akan berhadapan dengan pasyun kita sendiri. Itu bisa karena perbuatan kita sendiri, tapi kebanyakan karena perbuatan-perbuatan yang di luar kendali kita. Lalu bagaimana kita bisa menghadapi pasyun itu? Kita tidak dirusak, dihancurkan oleh pasyun, oleh penderitaan, tapi justru kita bisa memetik manfaat-manfaat yang bisa dipergunakan Tuhan untuk membentuk kita. Masih ingat ya, ada 5 manfaat yang bisa dipergunakan Tuhan melalui pasyun untuk kita. Pertama, Tuhan bisa mempergunakan penderitaan untuk membimbing, mengarahkan kita. Yang kedua, Tuhan bisa menggunakan penderitaan untuk mendorong dan mengoreksi saya. Yang ketiga, Tuhan bisa mempergunakan penderitaan untuk menguji, memeriksa, dan mengukur karakter saya. Dan yang keempat, Tuhan bisa mempergunakan penderitaan untuk menjaga dan melindungi kita. Dan yang kelima, Tuhan bisa mempergunakan penderitaan sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan penyempurnaan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Itu tadi, kita Estomihi, kita Invokapit, Reminiscere, dan hari ini Oculi, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Baik, apa kata firman Tuhan hari ini? Kita akan dengarkan dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun
aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, topik kita minggu ini dalam minggu Okuli adalah bertobat supaya tidak binasa. Saudara, ada persoalan-persoalan yang selalu sering dipersoalkan dalam kehidupan sampai sekarang. Apa itu? Kalau ada orang yang mengalami kecelakaan, lalu itu selalu sering dihubungkan dengan apa dosa mereka ya? Kok setragis itu? Apa kesalahan mereka? Kok sampai setragis itu cara matinya? Karena tadi ada cara mati, orang Galilea sedang memberikan persembahannya, tapi Pilatus membunuh mereka, lalu darahnya dicampur dengan persembahan itu. Wow, sadis banget itu kata-kata orang. Lalu ada kasus lagi yang dibuat Yesus, contohnya ada 18 orang ditimpa menara di Siloam. Lalu kamu pikir, itu tadi, apa dosanya ya? Apa kesalahannya? Apakah dosanya lebih besar dari semua orang-orang yang ada di sini? Yesus berkata untuk dua kasus ini, tidak, bukan karena dosanya lebih besar. Bukan berarti tidak berdosa ya, berdosa, kita semua berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu Roma 3:23. Jadi, tapi bukan soal dosa siapa lebih besar. Jadi kalau lebih besar dosanya akan mati dengan sangat tragis. No, kata Yesus. Jadi jangan persoalkan, jangan permasalahkan, jangan habiskan waktumu untuk membahas-bahas apa saja dosanya ya. Kok begitu banget, kok tragis banget, kok sadis banget cara matinya. Jangan habiskan waktumu. Untuk apa kita perlu habiskan waktu sehingga kita bisa menjalani masa-masa passion kita dan kita menjadi lebih baik? Apa habiskan waktu? Jangan perbincangkan dosa siapa lebih besar. Semua kita adalah orang berdosa. Tapi apa yang perlu kita lakukan sekarang? Bertobat. Nah, jadi jangan, wah besar banget dosanya. Ih, sadis banget, sedih banget kok sampai mati begitu. Jangan habiskan waktumu untuk mempersoalkan itu. Tapi pergunakanlah waktumu untuk bertobat. Itulah okuli. Bertobat itu apa sih? Di okuli ya. Karena kita ada batas. Tuhan itu kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya benar. Tapi kita bukan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ada batas hidup kita. Jadi kita perlu pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Waktu apa? Bukan memperguncingkan orang lain, tapi pergunakan waktu itu untuk mengurus diri sendiri. Bertobat. Okuli. Okuli itu apa? Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Saudara-saudara, ingat ini ya. Okuli. Bertobat supaya tidak binasa. Lalu yang mau kita lihat sekarang, apa sih sebetulnya bertobat itu? Bertobat itu apa? Nah, dimanapun dalam keadaan apapun, kata bertobat selalu dipahami sebagai kata yang negatif ya. Bertobat lu, langsung orang alergi mendengar kata bertobat ini. Ketika orang mendengar kata bertobat, mereka berpikirkan ada orang yang berseru-seru berteriak, "Hei, bertobat lu, kalau tidak masuk neraka lu. Bertobat masuk neraka." Oh, seperti itu bayangan orang terhadap kata bertobat ini. Kiamat sudah dekat. Bertobat, jangan masuk neraka. Tetapi gagasan dunia tentang apa artinya bertobat sepenuhnya salah. Jadi bukan itu kata bertobat ya. Bertobat sebenarnya adalah kata yang paling positif, kata yang mengubah dunia. Sekali lagi ya, bertobat adalah kata yang paling positif, kata yang bisa mengubah dunia. Kita lihat ini dalam Kisah 3:19 firman Tuhan berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni."
Dalam terjemahan sehari-hari, Amplified Bible, dalam terjemahan dari disebut begini. Jadi bertobatlah, yang dimaksud bertobat, ubahlah batinmu, ubahlah cara berpikirmu yang lama, sesalilah dosa-dosamu. Itu bertobat ya. Jadi ubahlah batinmu, ubahlah cara berpikirmu yang lama, sesali dosa-dosamu. Dan kembalilah kepada Tuhan. Apa itu kembali kepada? Cari tujuan Tuhan bagi hidupmu. Jadi kembali kepada Tuhan bukan hanya sekedar berbalik begini, tapi cari tujuan Tuhan untuk hidupmu. Jadi kalau kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan, kita mencari apa tujuan Tuhan untuk hidupku. Itu artinya bertobat. Jadi karena itu kata bertobat adalah ubah pikiran Anda. Jadi bukan hanya berhentilah melakukan kejahatan. Oh, bukan itu. Berhenti melakukan kejahatan adalah buah pertobatan. Jadi bukan itu bertobat. Bertobat itu bukan berhenti melakukan kejahatan, tapi berhenti melakukan kejahatan itu adalah buah pertobatan, hasil pertobatan. Jadi artinya kalau dulu Anda berpikir dengan cara tertentu, maka sekarang kita berpikir dengan cara yang lain. Itu bertobat. Jadi mengubah cara berpikirnya. Okuli, jadi mengarahkan. Kalau kita selama ini mata kita terarah kepada dunia, bertobat, okuli sekarang arahkan mata kepada Tuhan. Jadi seperti ini contohnya. Kalau dulu kita memikirkan pikiran-pikiran yang bersalah, jadi pikiran-pikiran yang bersalah ya. Jadi kembali ada yang meninggal dia tragis. Lalu pikirkan apa salahnya. Jadi selalu pikiran-pikiran yang bersalah. Atau kalau kita mengalami musibah, langsung pikiran-pikiran bersalah. Nah sekarang bertobat, ubah pikiranmu. Sekarang pikirkan pikiran-pikiran yang diampuni. Jadi kalau ada masalah yang kita alami, apa persoalan, apa salahku, apa dosaku, bukan. Aku diampuni, aku diampuni, aku dikasihi. Okuli, karena kasih setia Tuhan, kasih rahmatnya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi kalau dulu seperti itu, pikiran-pikiran bersalah, sekarang aku berpikir pikiran yang diampuni. Kalau aku dulu memikirkan kutukan, hukuman, keputusasaan, sekarang bertobat, okuli, aku memikirkan berkat dan kedamaian. Jadi kutukan, apa kutukan kepadaku atau kepadanya? Apakah dia dikutuk? No, katakan, aku diampuni, aku diberkati, aku mendapat damai sejahtera. Kalau dulu aku berpikir egois, hanya mementingkan diri sendiri, sekarang aku berpikir untuk melayani orang lain. Saya berpikir untuk mendahulukan orang lain. Itu okuli, ya. Itu bertobat. Dulu aku egois, hanya mementingkan diri sendiri. Sekarang aku ubah berpikirnya. Aku memikirkan orang lain, aku mendahulukan orang lain. Dulu aku berpikir tentang Tuhan sebagai Tuhan yang suka mengintip-intip kesalahan. Kadang ya. Jadi ada Tuhan di mana-mana melihat kesalahan, sesudah salah lalu ditangkap. Tapi sekarang aku berpikir Tuhan yang penuh kasih, Bapa yang baik, Tuhan yang penuh belas kasih. Ya. Jadi bukan Tuhan yang mengintai-intai kapan aku salah, tapi pikirkan sekarang, okuli Tuhan yang penuh kasih, Bapa yang baik. Sekarang aku memikirkan diriku sebagaimana Tuhan melihat kau. Jadi kalau dulu aku memikirkan diriku seperti apa dikatakan orang. Jadi apa dikatakan orang itulah diriku. No. Sekarang ubah pikiranmu. Pikirkan bagaimana Tuhan melihatmu. Bagaimana Tuhan melihatku. Bagaimana Tuhan melihat Amang Inang, melihat saudara-saudara. Tuhan melihatmu berharga. Karena berharga di mata Tuhan. Bahkan di kematian orang-orang yang percaya kepada. Aku berharga. Kalau dunia berharga, bahkan orang tua. Apa kau manusia gembel kamu? No. Anda berharga. Berapa hargamu? Seharga darah dan nyawa Tuhan Yesus Kristus. Jadi aku dulu memikirkan diriku sebagaimana orang berkata, tapi dikatakan orang. Jadi selalu kita, apa kata orang? Selalu kita pikirkan kata orang. Sekarang pikirkan apa kata Tuhan tentang dirimu. Sekali lagi ya. Jadi jangan pusingkan apa kata orang, tapi pikirkan, okuli, arahkan matamu. Apa yang dipikirkan Tuhan tentangmu? Aku berharga, aku diterima, aku dikasihi tanpa syarat, aku diampuni, dan aku berharga bagi Tuhan. Saudara-saudara, kalau berarti pertobatan adalah ketika aku mulai fokus
okuli, memikirkan hidupku kembali agar sesuai dengan cara berpikir Yesus. Itu bertobat. Pikirkan bagaimana agar aku bisa cara berpikirku sesuai dengan cara berpikirnya Tuhan Yesus. Ya. Kalau bahasa Batak, songo parrohao ni Kristus Yesus ma parrohao muna. Filipi 2:5. Jadi seperti kita berpikir seperti Yesus berpikir. Itu bertobat. Jadi jika aku bertobat, jika kita Amang Inang bertobat, kita beralih dari kegelapan kepada terang. Jadi bukan hanya tidak melakukan hal-hal yang tidak kita suka. Boleh lakukan apa yang kamu suka. Tapi buah dari cara berpikir yang baru. Buah dari okuli kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak lagi melakukan hal-hal yang negatif selama ini. Karena cara berpikir kita sudah berubah. Ya, cara berpikir kita bukanlah hanya dunia. Kita memikirkan, kalau Kolose 3:2 berkata, perhatikan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Okuli, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Jadi bertobat adalah melakukan hal-hal yang penting. Karena pikiranku tertuju kepada yang paling penting. Ya. Jadi kita berpikir untuk melakukan hal-hal yang penting. Karena pikiran kita tertuju kepada hal-hal yang paling penting. Itulah perubahan paling positif di dunia ini. Saudara-saudara, apakah Anda tidak ingin binasa? Tentu saja tidak ada yang ingin binasa. Lalu apa? Jangan pikirkan hukuman, jangan percakapan, jangan sibukkan dirimu dengan membicarakan kematian, tragedi-tragedi yang dialami orang lain sebagai karena dosanya kah? Karena itu kah? Tapi pikirkan sekarang, aku mau bertobat, aku mau mengubah cara berpikirku, aku mau okuli, mengarahkan mataku hanya kepada Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, maka penderitaan, persoalan, kesulitan apapun yang menghantam biduk kehidupan kita bertubi-tubi, itu tidak akan menenggelamkan kita, itu tidak akan menghancurkan kita, tapi justru Tuhan akan mempergunakan itu untuk mengoreksi kita, untuk menjaga, melindungi, untuk membimbing dan mengarahkan, untuk menjadi bagian dari proses pertumbuhan dan penyempurnaan kita, sehingga passion yang kita jalani akan membuat kita makin tangguh, makin kokoh, makin kuat, dan makin menjadi diri kita yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah menyapa, meneguhkan, dan menguatkan kami. Biarlah firman itu ditorehkan dalam hati sanubari kami. Dan hari ini kami pilih untuk okuli. Mata kami hanya terarah kepadamu. Kami tidak akan biarkan mata kami melenceng kemana-mana. Kami bertobat. Ajar kami ya Roh Kudus, agar kami mampu mengubah cara berpikir kami. Karena dengan demikian kami menjadi orang yang bisa okuli kepadamu. Dan tidak akan mengalami kebinasaan kekal. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman ini. Teguhkan, kuatkan, agar kami bersama-sama bertobat, mengubah cara berpikir, okuli, mata kami hanya tertuju kepadamu. Hanya dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara. Selamat menjalani hari-hari kehidupan dengan tetap okuli. Horas.